Bab 1116, Tokia melahirkan. Semua orang di sana langsung menggelengkan kepala mereka. Tidak ada, setuju terhadap apa yang pemimpin katakan. Kami akan dengarkan kamu. Tomota Group sekarang baru mau mulai menguat. Meskipun tidak berada di skala yang sama dengan aset keluarga agung, tetapi Tomota Group juga bisa menghasilkan laba yang besar. Ayo, Rafael melambaikan tangannya, ikut aku pergi simpan Tomota Group. Tomota Group, setelah merasa sedih selama beberapa hari, Tokia pun mulai menerima fakta Recha sudah meninggalkannya. Sekarang harapannya adalah anak di perutnya. Dia mengetahui selama hidup ini dirinya pasti tidak akan melupakan pria itu. Jadi Tokia ingin melahirkan bayinya. Beberapa hari ini, Tokia pun mengatur kerjaan di Tomota Group pada beberapa bulan ke depannya terlebih dahulu, agar dirinya bisa beristirahat. Saat dirinya sedang sibuk, pintu ruangannya tiba-tiba dibuka. Rafael membawa 3 anggota keluarga agung masuk ke dalam. Mereka duduk di dalam dengan sambil merokok. Tokia mengerutkan keningnya dan membuka jendela, kalau mau rokok di luar. Rokok tidak bagus bagi janin, Rafael berkata dengan dingin. Tokia, kamu berani sekali, kamu berani lawan pemimpin. Kamu bilang aku harus hukum kamu dengan seperti apa? Tokia berkata, tadi kamu panggil aku Tokia Mashita, margaku adalah Mashita, bukan Agung. Aku bukan orang keluarga agung, aku tentu saja tidak perlu dengarkan kamu. Kurang ajar, Rafael berkata dengan marah, di dalam tubuhmu adalah darah keluarga agung, kamu bilang kamu bukan orang keluarga agung, kamu sedang hina leluhur ya. Tahan dia, hari ini aku mau wakili leluhur untuk mendidiknya. 3 orang yang dibawa Rafael pun langsung pergi menahan Tokia. Tokia terlihat ketakutan, sekarang dirinya sedang hamil, kalau tidak hati-hati, anak di perutnya pun akan gugur. Tokia langsung berteriak, security, segera masuk ke dalam. Security di luar pun langsung masuk ke dalam, berhenti, sini bukan tempat kalian, segera pergi. Hanya saja, Rafael pun sudah mengulurkan kakinya. Rafael menendang 2 security itu, kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Rafael mempunyai keterampilan bela diri, security biasa mana mungkin bisa melawannya. Anggota keluarga agung pun langsung menahan Tokia, demi melindungi anaknya, Tokia tidak berani melawan mereka. Rafael berkata dengan dingin, anak haram di perutmu adalah hinaan bagi keluarga agung. Gugurkan anak haram di perutnya dulu, Ark. Jangan. Tokia berteriak, sekarang yang bisa membuat dia mempunyai semangat untuk hidup adalah anak di perutnya. Jika anaknya terjadi sesuatu, Tokia pun memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Aku akan tanda tangan, Tokia berteriak dengan sambil menangis. Rafael, Hung, kalau kamu dari tadi mau bekerja sama denganku bukannya sangat bagus. Tanda tangan aja, Rafael melemparkan kontrak itu ke Tokia. Tokia pun menandatangani kontrak itu dengan sakit hati. Tomota Group dibangun oleh dirinya dengan Recha, sekarang pun hilang dengan begitu saja. Untung saja anak di dalam perutnya masih aman, jika anaknya masih ada, dia pun masih mempunyai harapan. Akhirnya Tokia pun harus melakukan persalinan. Avril, Bensu, Jacob, Adele pun datang menemani Tokia. Tokia melahirkan seorang anak perempuan. Alisnya sangat mirip dengan Tokia, sedangkan mulut dan hidungnya pun sangat mirip dengan Recha. Mereka berempat terlihat bercampur aduk. Mereka sangat senang karena bayi dilahirkan dengan aman, sangat sehat dan cantik. Mereka juga merasa sedih karena ayahnya tidak ada di samping bayi. Bab 1117, pulang ke rumah, Tokia lebih sedih dari mereka, dia pun berpikir terus. Saat Recha melihat anaknya begitu cantik dan sehat, dia pasti akan merasa sangat senang. Hanya saja adegan ini hanya akan terjadi di dalam mimpinya. Avril berkata, Tokia, berikan nama ke anakmu. Tokia berpikir sejenak dan berkata, Sonia Valkyrie. Nama yang sangat berarti, anak ini akan mengikuti marga Recha, Valkyrie. Tokia sangat merindukan Recha, dia masih belum bisa melupakannya. 3 tahun kemudian, perbatasan Tenggara, ada mayat di mana-mana, darah yang mengalir pun sudah bisa menjadi sebuah sungai.
bau mayat yang kuat pun tercium di sana. Di antara mayat-mayat itu, dua sosok yang tinggi pun menghadap ke arah negara musuh. Sekujur tubuh mereka dipenuhi dengan darah, satu dari mereka membawa bendera, satunya lagi mengangkat peti. Meskipun mengalami luka yang parah, mereka pun tetap bertahan di sana. Hingga bala bantuan datang, mereka berdua baru merasa lega dan langsung duduk di bawah dengan sambil terengah-engah. Orang yang membawa bendera adalah Dewa Perang Kunlun. Jika bendera tidak jatuh, Clarity tidak akan jatuh. Orang yang mengangkat peti adalah Recha, meskipun harus mati dan dikuburkan di sana. Juga harus menjaga perbatasan dengan baik. Musuh mereka tentu saja adalah Istana Raja Bloody. Mereka bertarung dengan Istana Raja Bloody di sini selama 3 tahun. Selama itu, Istana Raja Bloody pernah melakukan banyak serangan yang mematikan, tetapi semuanya pun ditahan oleh Recha dan Dewa Perang Kunlun. 2 hari yang lalu, King Killer mengumpulkan semua kekuatan di Istana Raja Bloody dan datang melakukan penyerangan lagi. Recha membawa pasukannya dan bertarung dengan mereka selama 1 hari 1 malam. Melihat sudah mau berhasil membunuh mereka, King Killer pun tiba-tiba mengundang 10 dewa perang datang. Kondisi di sana langsung berubah. Recha mereka berubah dari aktif menjadi pasif. Tetapi Recha pun menggunakan kekuatannya untuk membunuh 10 dewa perang itu. Melihat kondisi ini, King Killer pun segera kabur. Tentu saja, Recha juga mengorbankan banyak hal. Sekarang dia pun merasa dirinya sudah dekat dengan yang namanya kematian. Kondisi Dewa Perang Kunlun tampaknya lebih baik daripada Recha. Dewa Perang biasa jika sudah berperang selama 2 hari 2 malam, mereka juga akan mati karena kecapean, tapi Dewa Perang Kunlun masih bisa bertahan, bahkan masih berhasil membunuh 2 dewa perang dan beberapa master. Dia sekarang mengandalkan sebuah keyakinan untuk tetap bertahan di sini. Puff, puff, Dewa Perang Kunlun memuntahkan darah dan berkata, "Menantu baikku." "Diam," Recha memakinya, "di medan perang, tidak boleh katakan ini." Dewa Perang Kunlun tersenyum, "Jangan bilang di medan perang. Meskipun di neraka, aku tetap adalah mertuamu. Aku sepertinya tidak lama lagi. Aku hanya ada satu permintaan. Makamkan aku di perbatasan dan menghadap ke arah musuh. Aku juga mau mengawal di sini saat mati." Recha menghela nafas, "Tenang, kamu tidak akan mati. Aku masih ingin kamu bantu aku jaga anak. Istana Raja Bloody sudah kalah, sekarang hanya tersisa King Killer sendiri. Sekarang di sini sudah aman, saatnya pulang ke rumah." Rumah Dewa Perang Kunlun berlinang air mata. Setelah berhasil melindungi negara, dia pun melupakan rumahnya. Saatnya pulang ke rumah. "Recha, kamu jangan pulang dulu. Kondisi kamu mungkin akan aja bisa mati di tengah perjalanan. Aku akan antar kamu masuk ke kabin serigala dulu." Setelah selesai mengantar Dewa Perang Kunlun, Recha pun naik ke pesawat untuk pulang ke rumahnya. Dirinya sudah pergi selama 3 tahun. Apakah Tokia masih dalam keadaan yang baik? Bagaimana dengan kedua orang tuanya? Apakah mereka akan memaafkan dirinya? Bab 1118, Gadis Kecil. Semakin mendekati rumah, Recha pun merasa semakin tidak tenang. Di atas pesawat, Recha hanya membalut lukanya dengan tergesa-gesa. Awalnya tetua mau mengantar Recha ke rumah sakit terlebih dahulu. Tetapi Recha tidak pergi ke rumah sakit, dia mau pulang dulu. Dia sudah tidak bersabar lagi, 1 menit maupun 1 detik juga sama. Berdasarkan informasi dari bawahannya, sekarang Tokia sudah pindah ke rumah keluarga agung. Juga tidak diketahui apakah Tokia sudah terbiasa untuk tinggal di sana belum. Apakah orang keluarga agung ada membuli Tokia atau tidak? Tidak lama kemudian, Recha pun sampai di sana. Rumah keluarga agung menjadi lebih sepi dari sebelumnya. 1 orang pun tidak ada di sana. Recha pun berjalan menuju ke tempat tinggal Tokia. Saat melewati dapur, terdapat suara yang menarik perhatian Recha. Recha pun pergi ke sana. Recha melihat terdapat seorang gadis berumur 2-3 tahun sedang mencuci mangkok di depan dapur. Anak gadis itu terlihat cantik, apalagi kedua matanya. Setelah melihatnya, gadis itu pun meluluhkan hati Recha. Recha merasa bingung,
gadis sekecil ini bukannya harus menikmati waktu bersama orang tuanya, kenapa masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga? Prang, anak gadis itu tidak sengaja memecahkan mangkuk itu. Gadis itu langsung memungutnya, tetapi jarinya pun tergores. Terdapat seorang pelayan yang kejam datang. Kenapa? Melihat mangkuk pecah di bawah, pelayan itu pun berteriak, "Sampah. Masalah kecil seperti ini aja tidak pandai, kamu hidup untuk apa?" Anak gadis itu langsung berlinang air mata. "Bibi, Sonia lapar. Apakah Sonia boleh makan dulu? Kuat makan sekali." Pelayan wanita itu masuk ke dalam dapur dengan tidak senang. Dia mengambil roti kukus dan berkata, "Makan dulu." Setelah makan lanjut lagi, Sonia terlihat senang. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil roti itu. Dengan tidak disangka pelayan wanita itu pun melempar roti kukus itu ke bak cuci piring. Bodoh sekali, roti aja tidak bisa diterima. "Ini adalah roti kukus terakhir, terserah kamu mau makan atau tidak." "Apa?" Sonia melihat roti kukus itu dengan sedih, tetapi dia sudah terlalu lapar. Pada akhirnya dia pun memungut roti kukus itu dan berencana untuk memakannya. Recha tidak bisa menahan lagi, dia langsung pergi menghentikannya. Air di sana dicampur dengan desinfektan, akan mati jika memakan roti kukus itu. Apalagi gadis ini masih begitu kecil, pelayan ini sungguh kejam. Recha langsung menghentikannya dan berkata, "Gadis kecil, roti kukus itu tidak boleh dimakan, nanti kamu akan sakit." Sonia berkata dengan tampak kasihan, "Sonia lapar, Sonia mau makan." Recha berpikir sejenak, lalu dia pun mengeluarkan biskuit miliknya. "Sonia, kamu makan biskuit ini dulu. Nanti paman bawa kamu pergi makan." "Oke," Sonia berkata dengan ragu, "Mama bilang tidak boleh makan makanan dari orang asing." Recha tersenyum, "Paman bukan orang asing, bukannya tadi kamu panggil aku paman?" "Iya." Sonia pun langsung memakan biskuit itu. Sepotong biskuit yang kecil pun sudah membuat Sonia merasa sangat senang. "Siapa kamu?" Pelayan kejam itu berkata dengan tidak senang. "Masalah keluarga kami. Kamu tidak perlu ikut campur tangan." Plak, Recha langsung menamparkan wanita itu. "Siapa kamu? Juga berani sebut keluarga kami? Sialan!" Pelayan kejam itu langsung marah. "Kamu berani pukul aku? Aku adalah pelayan keluarga agung. Kamu berani pukul aku?" Bab 1119. Nama ibuku, Tokia. "Recha, aku hari ini tidak hanya ingin pukul kamu, bahkan masih mau penjarakan kamu." Melakukan kekerasan terhadap anak, sialan, pelayan kejam itu berkata, "Hukum di Clarity semuanya diatur oleh keluarga agung. Kamu gunakan hukum untuk takuti orang keluarga agung, bahan candaan seperti apa? Orang keluarga agung tidak akan ampuni kamu." Recha menghela nafas, pemimpin keluarga agung, Dewa Perang Kunlun, dia menggunakan nyawanya untuk melindungi Clarity, tapi keluarga agung pun jadi seperti ini. Tetapi sekarang pun menjadi seperti karena pelayan seperti kamu, sungguh keterlaluan. Recha menamparnya lagi, pukulan ini sangat kuat, pelayan itu langsung terjatuh di bawah dan memuntahkan darah. Pelayan wanita itu sudah mau gila. Dirinya sudah mengatakan keluarga agung. Tetapi bajingan ini masih berani memukul dirinya, sungguh keterlaluan. Pelayan itu langsung berteriak, "Tolong, ada yang pukul orang keluarga agung." Recha tersenyum, keluar. Tiba-tiba terdapat 3 bayangan hitam yang berlutut di depan Recha. "Master, ada apa?" Recha baru pulang dari medan perang, sekarang dia masih punya luka. Demi keamanannya, tetua pun mengutus 3 orang untuk melindungi Recha. "Recha, dia melakukan kekerasan ke anak kecil, bahkan masih menghina Master," interogasi dia dengan baik. "Iya." 3 orang itu langsung menahan pelayan wanita itu. Apa? Pelayan wanita itu langsung tercengang, "Master? Pria ini adalah senjata nasional, Master, aku tadi masih melawan Master." "Ya Tuhan, aku sedang cari mati." Recha berkata pada mereka bertiga, "Bawa dia pergi, kalian juga tidak perlu ikuti aku lagi. Aku tidak apa-apa." Tetapi 3 orang itu pun terlihat ragu. Mereka tidak berani melanggar perintah tetua. Recha berkata, "Tenang,
nanti aku akan bilang ke tetua. Mendengarkan ini, mereka bertiga pun pergi. Recha berjongkok di sana dan menatap gadis itu. Nama kamu Sonia ya? Mama kamu pergi kemana? Kok dia tidak menjaga kamu? Sonia berkata, mamaku pergi berbisnis. Dia tidak punya waktu untuk jaga Sonia, jadi dia suruh aku ikut bibi. Recha, oh, ibumu kerja, harusnya ibu kamu adalah orang keluarga agung? Apa nama ibu kamu? Sonia berkata, nama ibuku Tokia. Tokia, setelah mendengarkan nama ini, Recha pun menjadi bengong. Gadis ini adalah anak Tokia. Tokia sudah menikah dengan orang lain. Sekarang Recha pun merasa sakit hati, tetapi dia tidak akan menyalahkan Tokia. Wanita manapun jika suaminya pergi dengan tanpa kabar selama 3 tahun, mereka pun akan memilih untuk menikah lagi. Apalagi berdasarkan peraturan yang ada, jika suami istri berpisah selama 1 tahun, maka mereka dianggap sudah bercerai. Paman, kamu kenapa? Sonia bertanya. Beberapa saat kemudian, Recha baru berhasil menenangkan dirinya. Recha menarik nafas dan berkata, Sonia, kamu tahu mama kamu lagi di mana? Tokia menyuruh pelayan untuk menjaga anaknya. Apakah karena tidak punya uang untuk mencari pengasuh anak? Tampaknya kehidupan Tokia tidak terlalu baik. Recha memutuskan untuk menyingkirkan semua hambatan Tokia dan memberikan sejumlah kekayaan kepada dia. Bagaimanapun juga, tidak peduli dulu atau sekarang, bahkan ke depannya, Tokia tetap merupakan wanita yang paling dicintai oleh dirinya. Sonia mengangguk, tahu, Recha, Sonia bawa aku pergi cari mama, oke? Bab 1120, mencoba mendapatkan red bat. Sonia segera menganggukkan kepala. Sonia juga merindukan ibu. Mereka berdua naik mobil, pergi mencari Tokia. Di tengah jalan, Sonia bertanya dengan suara rendah, Paman, apakah kamu juga seorang prajurit? Recha berkata, iya, Sonia, Paman, ayahku juga seorang prajurit, tetapi dia sudah lama tidak datang menjumpai aku. Paman, bolehkah aku diam-diam memanggilmu ayah? Tiba-tiba Recha merasa sakit hati. Tampaknya ayah Sonia juga sering tidak berada di sisi Sonia. Recha langsung menjawab, boleh, ayah. Iya, kedua mata Recha basah. Alangkah baiknya jika ini adalah anak aku dan Tokia. Sayangnya, 3 tahun lalu ketika aku pergi, Tokia juga tidak hamil. Dia tidak mungkin adalah anakku. Dipandu oleh Sonia, Recha tiba di rumah sakit Gandaria. Gandaria merupakan rumah sakit yang dihormati di Midgard, cukup terkenal di kalangannya. Recha mengerutkan keningnya. Apa yang ingin Sonia lakukan di Gandaria? Ingin konsul dokter, akan tetapi Tomota Group juga memiliki industri farmasi, penyakit umum, masih bisa diobati oleh Tomota Group. Apakah Sonia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Recha menarik tangan Sonia, berjalan memasuki Gandaria dengan tidak tenang. Dia langsung menemukan sosok Tokia. Tokia masih sama seperti dulu, begitu indah, cerdas, meskipun dia mengenakan pakaian yang lama. Tetapi tetap tidak dapat menutupi perangainya. Saat ini dia sedang berbicara dengan pria yang mengenakan suit. Recha menyadari, sepertinya Tokia sedang memohon pada pria itu. Recha tidak langsung maju mengganggu percakapan mereka, namun dia mencari tempat duduk. Dia ingin mendengar apa yang dimohon Tokia pada orang tersebut. Tokia berkata, Tuan Liam, aku mohon pada Anda untuk menolong putriku. Jika Anda tidak menolongnya, kalau begitu tidak ada yang bisa mengobati putriku lagi di Midgard. Tuan Liam dengan tampang susah berkata, Hai, tidak sulit bagiku untuk menolongnya. Tetapi, susahnya adalah, untuk menolong penyakit putrimu, perlu semacam obat yang berharga. Obat tersebut, bahkan aku saja belum tentu bisa mendapatkannya. Tokia dengan buru-buru menjawabnya, Tuan Liam, tolong Anda beritahu aku jenis obatnya. Bagaimanapun aku juga akan membelinya. Tuan Liam mendengus, obat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Salah satu dari 10 herbal langka dan eksotis teratas di musim panas yaitu Redbat. Apakah Nona Tokia pernah mendengarnya? Redbat,
Itu adalah ramuan obat yang dikontrol ketat oleh militer, tidak diperbolehkan untuk transaksi pribadi. Bahkan pasar gelap pun tidak ada, dia ingin mendapatkan Redbat, itu sangat susah. Tiba-tiba Tuan Liam berkata, Nona Tokia tidak perlu putus asa. Tiba-tiba aku teringat, guruku masih ada menyimpan sebuah Redbat. Jika aku memohon pada orang tua, mungkin orang tua bisa menjualkan Redbat padaku. Tokia kembali membangkitkan harapan, Tuan Liam, aku mohon padamu untuk mendapatkan Redbat. Silakan Anda membuka harga, aku akan berusaha mengumpulkan uangnya. Tuan Liam berkata, apakah yang aku katakan tadi masih belum jelas? Redbat, bukan hanya bisa dibeli dengan uang. Bagaimana kalau kamu menjanjikan aku syarat lain? Aku akan membantumu mendapatkan Redbat. Tokia bertanya, Tuan Liam silakan saja. Selama masih dalam kemampuanku, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Tiba-tiba senyuman Tuan Liam menjadi mesum, perlahan meraih tangan Nona Tokia. Tentu saja masalah ini masalah dalam kemampuanmu. Kamu hanya perlu berbaring di atas kasur, serahkan sisanya padaku.